Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan. Senang bisa bertemu kembali dan juga kita bersyukur kita boleh diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan juga penghiburan bagi kita. Karena itu, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari saya hantarkan. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan bagi kami untuk merasakan cinta kasih Allah dan mengekspresikan cinta kami kepada Allah dan sesama. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan sebagai wujud ketaatan, kesetiaan, dan juga hasrat kerinduan kami. Karena itu Tuhan, nyatakanlah firman-Mu kepada kami, supaya kami bertumbuh, berakar, dan berbuah. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6. Mari kita perhatikan ayat 56 sampai dengan ayat yang ke-69. Yang demikianlah firman Tuhan untuk kita. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dalam kehidupan. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapakah yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadaku, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ada setiap orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita mengingat salah satu film kartun anak-anak yang bernama Hulk. Tokohnya berwarna hijau dan besar. Dia bagian dari sebuah kisah fiktif dalam sebuah komik Marvel dan diciptakan oleh Stan Lee dan juga Jack Kirby. Diceritakan ada seorang yang bernama Dr. Bruce Banner, dan suatu saat ada ledakan bom gamma yang akhirnya menimpa dirinya dan membuat dia berubah. Kalau dia kemudian memiliki emosi, memiliki hasrat, ataupun juga ketertarikan tertentu, maka dia akan bertumbuh menjadi
manusia yang kuat, yang bisa mengangkat apa saja dan menyelesaikan apa saja. Itulah kartun anak-anak yang sering kali kita dengar tentang manusia yang kuat ketika melihat Hulk. Kalau kita melihat dalam kisah Alkitab, selalu yang kita ingat manusia terkuat adalah Simpson atau Samson. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini berbicara tentang kuat di dalam Tuhan. Ada beberapa kata menarik yang kita akan kupas pada saat ini. Yang pertama adalah mencoba merenungkan tentang kata kuat. Kalau kita bicara tentang kata kuat, maka kita akan berbicara tentang banyak dimensi. Kuat tentang apa? Bisa tentang fisik, kuat secara mental, dan juga kuat secara emosional maupun juga spiritual. Ketika kita ingin menjadi kuat secara fisik, maka yang diperlukan adalah kita harus melatih fisik kita, otot kita, tenaga kita sedemikian rupa dengan berbagai macam olahraga, angkat junjung, angkat beban, dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi kuat. Namun sayang sekali bahwa tidak semudah itu ketika kita bicara tentang kekuatan mental dan kekuatan emosional maupun spiritual. Tidak ada hubungannya dengan tubuh. Banyak orang yang kuat, yang gagah, seperti orang-orang yang kita jumpai, tetapi sebetulnya mentalnya lemah, spiritualitasnya lemah, emosinya lemah. Misalnya saja, ketika kita menghadapi pandemi COVID-19, harus diakui mental kita banyak yang down. Harus diakui banyak sekali mental kita yang lemah. Berakibat pada juga iman kita yang lemah, dan itu akhirnya juga membawa imun kita juga melemah. Berbagai berita tentang kenaikan pasien, bicara ketika mendengar suara ambulan, marak keteratapan hati kita. Ketika kita mendengar orang-orang rank 1, yaitu orang-orang yang dekat dengan kita, meninggal dunia, maka semakin stres kita luar biasa, semakin ketakutan luar biasa. Maka tentu kita bisa melihat bahwa sebetulnya yang sering kali membuat kita lemah itu justru adalah ketika kita stres, ketika kita banyak pikiran, ketika kita terbeban dengan berbagai macam persoalan-persoalan, ketakutan-ketakutan, tekanan-tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita. Para petani, para buruh pasir badannya kuat-kuat. Justru yang lemah itu adalah ketika banyak orang yang memiliki tingkat kekhawatiran yang demikian tinggi. Saudara, ada juga orang yang menjadi lemah mentalnya, spiritualitasnya, gara-gara melihat gemerlap dunia ini. Dia menjadi lemah mentalnya, dia menjadi melemah spiritualitas keimanannya ketika dia melihat barang gemerlap, ketika dia melihat jabatan, ketika dia melihat uang, ketika dia melihat wanita cantik, laki-laki cakep, atau melihat hal-hal yang indah duniawi ini, mentalnya lemah. Apa akibatnya? Dia korupsi. Apa akibatnya? Dia bisa meninggalkan Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, manakala orang berada dalam kesulitan hidup apa saja, maka dia kemudian mencari Tuhan. Dan ketika dia merasa bahwa Tuhan tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan pergumulan dan kesulitannya, yang terjadi adalah dia akhirnya mempertanyakan eksistensi Tuhan dan bahkan meninggalkan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, meninggalkan Tuhan. Dalam konteks kita, orang percaya meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, dapat kita lihat dalam teks kita kali ini. Yaitu ketika Tuhan Yesus Kristus berbicara kepada orang yang ingin menjadi pengikutnya, menjadi murid-muridnya, dan mereka adalah orang-orang Yahudi. Kebanyakan mereka adalah orang-orang Yahudi. Maka Yesus berbicara kepada mereka berbagai macam ajaran. Salah satunya adalah berbicara tentang daging dan darah.
Yesus menjelaskan kepada mereka ketika mereka nanti sudah menjadi satu, sama seperti dirinya dengan Allah, para murid menjadi satu dengan dirinya. Mereka akan menikmati apa yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan mereka. Mereka akan menikmati apa yang diberikan oleh Yesus kepada mereka, yaitu ketika Yesus memberikan darah dan tubuhnya. Maka mereka juga akan menikmati untuk makan tubuh dia dan juga minum darah dia. Kalau selama ini mereka hanya mengetahui bahwa roti yang dari surga itu adalah roti mana, atau ketika mereka sudah mendapatkan roti ketika mereka kelaparan 5.000 orang atau 4.000 orang pada saat itu, mereka memahami itu roti dari surga. Sekarang Yesus mengatakan kepada mereka, ada roti kekal, ada roti yang tidak pernah habis-habis, dan itu kemudian mereka akan perlukan dalam kehidupan mereka, dan roti itu adalah tubuhnya. Karena itu kemudian mereka akan makan tubuhnya dan minum darahnya. Saudara, pengajaran ini ekstrim menurut pemikiran mereka. Ajaran ini keras, begitu mereka mengatakan. Kenapa? Karena bagaimana bisa manusia kemudian makan tubuh manusia? Itu pikiran mereka. Dan bagaimana bisa mereka sebagai orang Yahudi minum darah? Bagi mereka, minum darah itu sesuatu yang najis. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena di dalam darah itu ada kehidupan. Jadi mereka nggak boleh makan itu. Sekarang mereka mendengar bagaimana mereka ketika menjadi murid Yesus akan makan tubuh dan darah manusia. Karena itulah kemudian mereka berpikir-pikir, kok abot ya? Kok aneh ya? Kok nyeleneh ya? Kok keras ya? Kok ekstrim? Dan akhirnya yang terjadi adalah mereka meninggalkan Kristus. Mereka tidak lagi mau menjadi pengikut Tuhan Yesus. Sehingga pengikut Tuhan Yesus yang tersisa pada saat itu hanya 12 orang. Karena itu kemudian Yesus ketika melihat hal itu dia gak kaget. Dia tahu bahwa banyak orang yang tersinggung, banyak orang yang tidak mengerti apa yang dia katakan. Karena itu dia bertanya kepada sisanya yang ada saat itu dengan mengatakan, kamu gak ikut? Mereka mengundurkan diri dan meninggalkan aku. Tapi apa jawab Petrus? Dia mengatakan, tidak. Apa yang kamu katakan itu adalah firman yang kekal. Dan engkau adalah Allah yang Maha Kudus, yang sudah diutus oleh Allah itu sendiri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kemudian Yesus mengatakan kepada mereka. Mereka baru mendengar tentang kata tubuh dan juga darah saja sudah bingung. Mereka nggak ngerti. Mereka tidak bisa memahami logika dan iman mereka, keyakinan mereka. Apalagi kalau mereka nanti akan diperlihatkan tentang kebangkitan tubuh. Mereka diperlihatkan tentang Yesus yang naik ke surga, di mana dia juga yang kemudian datang dari surga untuk manusia. Menjadi semakin sulit dan tidak bisa dipikir nalar mereka. Karena itulah Yesus memahami bahwa mereka pada akhirnya tidak mampu untuk mengelola itu dan akhirnya meninggalkan dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau demikian pertanyaan kita selanjutnya adalah, jika manusia itu begitu lemah, menerima ajaran keras, menjadi goncang imannya, mendapatkan masalah, menjadi lemah keyakinan kita, menghadapi penyakit, menghadapi kematian, lemah iman kita, keyakinan kita, hidup miskin dan kesulitan keuangan, menjadi lemah iman kita, keyakinan kita. Lalu bagaimana kita bisa menjadi kuat? Bagaimana kita bisa menjadi strong? Kita menjadi kuat dan tidak pantang mundur menghadapi apapun dalam kehidupan kita dan tetap mengikuti Tuhan Yesus. Saudara, tokoh kartun yang kedua yang saya ingin perlihatkan adalah Popeye. Anda mengenal Popeye ini, si pelaut dalam kartun yang diciptakan oleh Elsie Chrysler Segar dalam sebuah komik yang sangat luar biasa dan kartun animasi. Dia memiliki musuh bebuyutan. Siapa? Pluto. Pluto digambarkan seorang yang kuat, memiliki kekuatan, pemberani,
dan sedikit ngawur dan sebagainya. Sementara Popeye itu adalah digambarkan badannya ngiyit, badannya kecil, dan dia sedikit agak penakut dan kebingungan dan lain sebagainya. Tapi ketika dia dalam situasi tertentu berhadapan dengan Bruto dan dia harus kemudian berjuang untuk mendapatkan kekasihnya atau mendapatkan kemenangan, yang dia lakukan adalah dia mencoba untuk melawan Bruto itu. Dan apa yang terjadi? Dia menang. Meskipun dia badannya kecil, tapi dia bisa mengalahkan Bruto, luar biasa. Apa kata kuncinya? Ya, karena dia makan bayam. Dan ketika dia makan bayam, tiba-tiba ototnya berubah menjadi besar, gede gitu. Dan dia bisa melakukan apa saja. Popeye digambarkan adalah orang yang lemah, tapi dia bisa menjadi kuat. Bukan karena dirinya, tapi ada sesuatu yang masuk dalam dirinya. Ada yang dia konsumsi, ada yang dia makan, yang menumbuhkan kekuatan otot, pikiran, dan tenaganya, yaitu bayam. Saya membayangkan itu juga, mengimajinasikan itu dalam kehidupan kita. Yang Yesus katakan kepada kita bahwa manusia itu terbatas, bahwa manusia itu memiliki banyak kekurangan. Bahkan kekuatan manusia itu sebetulnya tidak berguna dalam menghadapi situasi-situasi tertentu di dalam kehidupan kita. Artinya bahwa kekuatan kita tidak cukup untuk menahan godaan dan juga serangan yang terus-menerus bertubi-tubi dalam kehidupan kita, dan bukan fisik, tapi yang diserang itu otak kita, pikiran kita, mental kita, dan spiritualitas kita. Itu sangat berat. Itu paling berat dalam kehidupan kita. Karena itulah kemudian Yesus mengatakan kepada kita bahwa kekuatan yang kita dapatkan adalah sebetulnya kekuatan yang berasal dari Roh Allah. Kata yang dipakai adalah semua itu karena anugerah dari Allah. Jadi kalau kita masih bertahan untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus, bukan karena kebaikan kita, tetapi kita bisa bertahan karena keanugerahan, karena berkat anugerah yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa anugerah dari Allah, yaitu Roh Allah itu diam di dalam diri kita. Dan Roh itulah yang kemudian bekerja di dalam diri kita, melimpahi kita dengan kekuatannya, dan karena itulah kita pada akhirnya memperoleh kekuatan itu. Roh Allah itu adalah firman Tuhan yang senantiasa diperkatakan kepada kita, yang senantiasa diperdengarkan, yang senantiasa disampaikan, dituturkan kepada kita melalui Roh-Nya yang kudus, maupun juga melalui kehidupan di sekitar kita. Saat kita makan, mengkonsumsi firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Kalau dipikir-pikir dan dirasakan, benar apa yang kemudian disampaikan dalam kitab Yohanes pasal 6. Meski kita punya uang, meski kita punya jabatan yang tinggi, apakah itu tetap membuat kita bisa bertahan dan tidak gentar menghadapi pandemi saat ini? Meski kita punya segalanya, apakah kita masih mampu tetap bertahan terhadap gempuran pandemi yang menimbulkan kecemasan, ketakutan, dan kesulitan dalam kehidupan kita total, baik secara fisik, raga, pikiran, dan mental kita? Maka bagaimana kita bisa menghadapi itu? Adalah firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan, hanya Roh Allah yang kemudian ada di dalam diri kita, bekerja di dalam diri kita, yang membuat kita tetap teguh, yang membuat kita tidak tawar hati, yang membuat kita tetap kuat dan memiliki pengharapan untuk menghadapinya. Maka tema kita, kuat di dalam Tuhan, menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan yang sesungguhnya bukan dari diri kita manusia, tapi kekuatan sesungguhnya adalah dari Tuhan. Karena itu mari kita terus mengkonsumsi, mendengarkan, makan,
minum firman Allah, air kehidupan, roti kehidupan yang asalnya dari Allah, sehingga kita terus mendapatkan kekuatan untuk berjuang melawan persoalan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih kami boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah firman ini kami coba renungkan, kami pelajari, dan kami belajar untuk menjalankannya dalam kehidupan kami. Tolonglah kami, ya Roh Kudus, untuk melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu.